Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Edison dengan NPM 2151084. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi pada pelajaran sosiologi yang telah saya rangkum dari pertemuan pertama hingga yang terakhir. Nah, pada pertemuan pertama kami mempelajari tentang materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan juga mempelajari tentang hubungan interaksi antara manusia dengan manusia yang memiliki hubungan timbal balik serta memiliki fungsi dan kebutuhannya masing-masing. Tujuan dari kita mempelajari sosiologi adalah untuk mengetahui perubahan sosial, struktur sosial, dan juga gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Nah, objek kajian sosiologi adalah masyarakat itu sendiri. Metode kajian dalam sosiologi terdiri dari yang pertama itu induktif, deduktif, empiris, rasionalitis, dan juga fungsionalitis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, materi selanjutnya adalah proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial atau dapat dikatakan sebagai bentuk umum dari proses sosial itu. Contoh interaksi sosial yang paling sederhana dapat kita jumpai seperti saling menyapa, berjabat tangan, dan juga saling berbicara. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua macam. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini dapat terjadi dalam 3 bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah antara orang perorangan. Yang kedua, antara orang dengan suatu kelompok. Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah tujuan untuk mengetahui reaksi atau tafsiran mengenai tingkah laku atau perasaan orang lain yang berwujud seperti pembicaraan, gerak badan, dan juga sikap. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua macam. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif disebut juga interaksi sosial integratif atau konjungtif. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakatnya berada dalam keadaan yang harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Nah, proses sosial asosiatif ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat itu akulturasi. Nah, yang kedua itu adalah proses sosial disasosiatif. Proses sosial disasosiatif adalah suatu proses sosial yang dimana ada dua pihak atau lebih saling berlomba untuk berbuat sesuatu dan untuk mencapai suatu kemenangan tertentu. Nah, proses sosial disasosiatif juga meliputi 4 hal. Yang pertama adalah persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertikaian, dan yang keempat adalah konflik. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses sosial dan interaksi sosial. Nah, di materi selanjutnya adalah masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan adalah masyarakat yang telah lama hidup bersama dan dapat juga diartikan sebagai hasil dari karya, rasa, dan juga cipta masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan itu meliputi 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua,
Yang kedua, mata pencaharian dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam itu sistem pengetahuan, dan yang ketujuh adalah sistem kepercayaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi dari kebudayaan bagi masyarakat. Yang pertama itu adalah untuk melindungi diri terhadap alam. Yang kedua, untuk mengatur hubungan antar manusia. Dan yang ketiga itu sebagai segenap wadah dari perasaan manusia. Nah, hakikat kebudayaan itu dapat terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Dan yang terakhir, kebudayaan material dan imaterial. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang meliputi benda-benda ciptaan manusia seperti kendaraan dan juga beraneka peralatan. Yang kedua adalah kebudayaan imaterial. Kebudayaan imaterial itu meliputi tentang semua hal yang tidak dapat dilihat maupun diraba. Contohnya seperti agama, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kebudayaan, masyarakat dan kebudayaan. Nah, di materi selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat. Nah, setiap tingkatan itu disebut dengan strata sosial. Selanjutnya, ciri-ciri adanya stratifikasi sosial. Yang pertama itu adanya distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, adanya sistem pertanggaan yang diciptakan oleh masyarakat. Yang ketiga, adanya kriteria pertanggaan. Yang keempat, adanya lambang-lambang kedudukan. Yang kelima itu mudah dan sukarnya bertukar kedudukan. Nah, selanjutnya pembentukan stratifikasi sosial dapat didasarkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah kekuasaan atau wewenang, yang ketiga adalah kehormatan, dan yang keempat itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, jika seseorang memiliki satu dari keempat hal tersebut, maka dia bisa menentukan tingkatan dalam stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu sifat-sifat stratifikasi sosial. Menurut Sujono Sekanto, jika dilihat dari pelapisannya, pelapisan sosial itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu stratifikasi sosial tertutup, yaitu di mana setiap anggota dari stratanya tidak dapat dengan bebas melakukan mobilitas secara vertikal. Nah, yang selanjutnya yaitu stratifikasi sosial secara terbuka, yaitu di mana setiap anggota dari stratanya dapat dengan bebas melakukan mobilitas baik secara vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir itu stratifikasi sosial campuran, yaitu di mana kombinasi di antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman dari pelajaran sosiologi hukum dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang terakhir. Serta saya juga mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian video saya ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Wen Serlitan dan juga teman-teman yang telah menonton video saya ini. Saya akhiri dengan kata terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.